billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah ya kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahibbatak wa ma'rifatak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah yang menghimpunkan setiap langkah. Maha suci Allah yang menghimpunkan setiap hati, bergabung dalam acara yang penuh keberkahan ini. Ngaji bareng di TVRI bersama Buya, bersama Buya, bersama Buya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ngaji bareng di TVRI bersama Buya nyaman di hati. Mari kita dekatkan diri pada Allah Rabbul Izzati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Baik, subhanallah, spesial hari ini bersama dengan bidadari-bidadari kecil surga kita tadi ya. Ada 3 bidadari yang paling cantik dan paling muda di antara kita ya. Ya, baik, subhanallah. Seperti biasa sahabatku, ya burung gelatik dari Papua. Ini dia ibu-ibu cantik yang turun dari surga ya. Majelis Taklim Al-Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal Maroya. Astaghfirullah minal khotoya. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul
Kami dari pengajian Al-Furqon lingkungan 12 Pangkalan Mansur Medan, Kecamatan Medan Johor. TPRI. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah ya. Tadi latihan gak semangat gini loh. Gara-gara sudah di syuting subhanallah ya. Jadi semangatnya luar biasa. Namanya tamu dari Jordania ya. Johor, Namurambi dan Deli Tua ya. Baik, selanjutnya ada dari Majelis Taklim Nurul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurul Iman Pangkalan Berandan. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI menyenangkan di hati. TVRI. Yes. TVRI. Yes. TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tamu dari Japan gak mau kalah dari Jordania ya. Japan jaringan penduduk Pangkalan Berandan. Wah ya, gak jauh. Terima kasih ya Bu ya, sudah jauh-jauh kemari. Bu oleh-oleh tadi kan Bu. Alhamdulillah, sering-sering ya Bu ya. Baik, selanjutnya ada dari Majelis Taklim An-Nur. Waalaikumsalam. Bersama Buya nyaman di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bashir al-Khair, ya Rasulullah, ya Dalil an-Nur, ya Habiballah. Kami Majelis Taklim Al-Muhajirin Komplek Medan Permai, Kecamatan Medan Tuntungan, mengejar ridhonya ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Nisa Sabian saja hadir bersama kita di sini ya. Tapi Nisa Sabian 50 tahun ke depan kayaknya ya. Iya, dari Turki, Tuntungan belok kiri, dan tadi ada dari Gujarat ya, golongan umat Medan Barat. Saya nyari tadi ya, agak susah juga nyari Medan Barat rupanya ya. Baik, selanjutnya ada dari Majelis Taklim yang sudah nggak sabar mau ikut nyanyi juga ya. Udah siap Bu? Iya, saya panggil ya Bu ya. PKK Desa Sukamakmur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habi ya Uti. Assalamualaikum ya Habi ya Uti. Kami datang ke TPRI ingin ngaji bersama Buya. Kami datang ke TVRI ingin ngaji bersama Buya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kami dari PKK Desa Sukamakmur, Kecamatan Deli Tua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Nisa Sabian, ini versinya Opik ya. Ya kalau lagi jadi perempuan ya. Baik, selanjutnya ada Majelis Taklim Nurul Ummi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Nurul Ummi Kecamatan Medan Johor. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nurul Ummi nyaman di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini asli artis marhaban ini ya, nggak artis yang lain kalau ini ya. Ini artis waktu pesta ini ya. Paling banyak makan daging kurasa yang ini ya. Baik, selanjutnya ada Majelis Taklim Pengajian Soleha Cilacap Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengajian Soleha Cilacap Barat Belawan datang ke TVRI untuk mendengarkan ceramah pengajian untuk mengenal dunia dan akhirat. TVRI pasti hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sana ada sumpah pemuda, ini sumpah ibu-ibu mengaji. Kami datang kemari ya, baik dari mana tadi? Dari Jerman ini ya, jaringan masyarakat Belawan ya. Oh iya, ada tuan rumah kita ya, Majelis Taklim Tazkirah. Cepat kali, belum sempat ke syuting tadi ya. Agak lambat sedikit ya, jangan buru-buru. Baik, terakhir ya. Ini ibu-ibu ini pakai baju pink agak khawatir awak ya kan. Oh, pikir anak gadis juga tadi ya. Anak gadis tahun 70 ya. Baik, Majelis Taklim Perwiritan Ira Warzukni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Perwiritan Ira Warzukni, Komplek Ira, Dusun 3, Desa Hamparan Perak. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya. Ngaji bareng sama Buya, nambah ilmu tujuannya. Desa Hamparan Perak, desa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duka kami kepada sahabat-sahabat para mujahid dan mujahidah di Selandia Baru, New Zealand, di Masjid An-Nur, atas nama keluarga besar ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Insya Allah nanti Buya yang akan membuka, langsung mendoakan para mujahid dan mujahidah. Semoga ada hikmah, 50 orang yang terbunuh, subhanallah. Lebih dari 350 orang telah masuk Islam di Selandia Baru. Pohon mangga di Jalan Gaperta, terbit bunga pucuk melati. Kepada Buya kami meminta membuka ngaji nyaman di hati. Sekalian nanti Buya doa untuk sahabat kita yang di Papua Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ilal akhir ayat, sadaqallahul azim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa televisi Republik Indonesia Sumatera Utara Medan yang dirahmati, diberkahi dan insya Allah dimuliakan Allah SWT, terutama para jamaah di studio, ada 8 majelis ta'lim dan Bapak Kepsta, Kepala Bidang Program, rekan-rekan pengarah acara, kameramen dan seluruh kita, Ustadz Fadli Sudiro dan Mbak Ineka. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini 14 Rajab 1440 Hijriah. Bersamaan dengan 21 Maret 2019 Syamsiah. Kita kembali berjumpa di acara yang sangat kita cintai ini untuk mengaji dengan tema pemimpin itu harus bertanggung jawab. Ada 3 kali dengan ini kita membicarakan tentang pemimpin. Tetapi fokus hari ini adalah lebih kepada pemimpin itu punya tanggung jawab. Nanti kita akan diskusikan ini sampai pukul 18. Mari kita ikuti, jangan pindahkan channel kita ke yang lain. Seiring rasa syukur atas pertemuan ini, mari kita ucapkan selawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbicara tentang pemimpin, secara global, jagat raya ini pun ada pemimpinnya. Dalam kajian tasawuf bahwa planet bumi adalah merupakan penggerak dari seluruh planet jagat raya. Maka orang yang tawaf ada hubungan dengan gerakan bumi, yang dengan gerakan bumi semua planet bergerak pada garis edarnya dan disiplin. Tidak pernah ada yang keluar dari garis edarnya. Manusia sebagai makhluk miniatur dari mikrokosmos menjadi makrokosmos, menjadi mikrokosmos juga harus bisa memimpin dirinya. Apalagi manusia yang banyak ini harus ada pemimpinnya. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang saya baca sebagai muqaddimah tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin terhadap wanita. Ini maknanya luas. Bahwa manusia hanya 2 jenis. Laki-laki, perempuan, pria, wanita. Kenapa harus ada yang memimpin? Sebab nanti berapapun banyaknya wanita, berapapun banyaknya pria, harus ada pemimpin. Tapi posisi lelaki memang pemimpin. Lalu dalam konteks memimpin itu, apakah pemimpin sama dengan pimpinan? Ini harus kita pahami. Bahwa pemimpin itu adalah orang yang memiliki talenta, bakat, keahlian, kemampuan, tanggung jawab untuk memimpin. Tapi kalau pimpinan itu diserahi untuk memimpin, belum tentu pemimpin. Contoh, satu kelas ada 40 orang mahasiswa. 1 orang ditunjuk sebagai pimpinan. Namanya apa? Kosma, ketua kelas. Pimpinan, apakah pemimpin? Belum tentu. Jadi pemimpin itu tumbuh dan berkembang seiring dengan pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Kalau pimpinan bisa ditunjuk-tunjuk saja. Yang sulit adalah pimpinan yang merasa pemimpin. Dan orang menganggap dia pemimpin, padahal tidak memiliki kepemimpinan. Ini sangat berbahaya. Ustadz Fadli Sudiro akan mengajak kita nanti diskusi untuk itu. Nah, tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita masih dalam suasana duka sebab teman-teman kita yang sedang salat Jumat ya, di Masjid An-Nur di New Zealand. Yang dulu pernah kita sebut dalam ceramah ini bahwa negara yang paling bebas polusi, sangat-sangat tertib, disiplin adalah New Zealand. Tiba-tiba dunia dikejutkan dengan adanya orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan yang menewaskan 50 mereka. Semoga mereka syahid,
Allah jadikan tempatnya surga. Demikian pula teman kita di Papua sedang mengalami musibah. Kita doakan mereka semoga Allah senantiasa yang wafat dilindungi dan mereka yang syahid dijadikan orang-orang yang menjadi ahli surga, keluarganya diberikan ketabahan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa alaihim jami'an lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madakhalahum wa dakhilhumul jannata maswahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ahlahum min ibadikas sabirin waj'al ahlahum min ibadikal mukhlisin waj'al ahlahum min ibadikal mutawakkilin waj'al ahlahum min ibadikal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Fadli, mari kita bahas lebih mendalam pemimpin harus bertanggung jawab. Baik, subhanallah, ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Sebuah kisah yang indah seorang pemimpin bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin di antara wanitanya. Seorang suami, Farid Ahmad, yang beristrikan seorang Hana yang meninggal dunia tertembak dalam kejadian New Zealand itu mengatakan bahwa saya sebagai suami yang penuh cinta ini memaafkan pelaku teroris itu. Dan demi Allah, atas nama istriku yang telah tiada, andai kata Hana hidup kembali, maka dia juga akan memaafkan dengan cintanya. Karena agama Islam ini mengajarkan kemaafan dan agama ini mengajarkan cinta. Inilah bagaimana kepemimpinan bahkan di dalam duka mampu memberikan rasa yang indah bahwa Islam yang diajarkan, Islam yang dia dapatkan dalam kisah Rasulullah sebagai pemimpin hebat itu ketika dilempar batu dan berdarah, kita mengatakan ihdihim siratal mustaqim agar mendapatkan hidayah masyarakat Taif yang kemudian menyiksanya. Baik, berikutnya ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Ayo hafadhal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rukiah Nasution dari pengajian Al-Furqan. Ingin bertanya kepada Buya. Buya, apa perbedaan pemimpin dengan imam? Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo fadhal Buya. Permisa yang berbahagia, pencinta acara ngaji bareng di TVRI bersama Buya yang dirahmati Allah SWT. Pemimpin itu bisa leader, bisa guide, bisa manager. Tapi imam memang pengertiannya pemimpin, tetapi khusus pemimpin dalam kegiatan ibadah, yaitu sholat. Al-imam fil amam. Imam itu pasti di depan. Nah, yang perlu kita katakan perbedaannya ialah seseorang yang memimpin, terutama memimpin ibadah, kan konteksnya adalah dengan imam tadi itu, bahwa mereka yang memimpin kegiatan ibadah berarti satu, dia memimpin tidak hanya jasmani tapi rohani. Kenapa? Kita ambil contoh, ketika mereka salat berjamaah, imam memimpin dan makmum mengikut. Betul? Meskipun makmum sudah selesai membaca surah Al-Fatihah contohnya, dan ketika menunggu imam membaca surah setelah Fatihah, ini kan makmum tidak ada yang mendahului imam. Mereka ruku sama, i'tidal sama, sujud sama. Kepemimpinan dalam sholat adalah kepemimpinan yang diatur secara ruhaniyah dan jasmaniyah. Bila kepemimpinan dalam sholat itu diterjemahkan ke kepemimpinan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ini adalah kepemimpinan yang sangat luar biasa.
Satu, apabila imam keliru, ada etika menegur. Yang kedua, apabila imam batal, ada cara menggeser. Yang ketiga, apabila imam melakukan sesuatu yang dianggap membatalkan sholat, yang lain tidak batal sholatnya, dia terus. Kita ambil contoh, ketika imam salah membaca surah, makmum mendampingi untuk membenarkan bacaan, bukan menyalahkan, bukan salah hoi atau subhanallah, bukan, tapi dia mendampingi bacaan. Kalau salah dalam perbuatan, dia tegur dengan subhanallah. Dan yang paling di belakang, lagi di belakang imam. Lalu apabila contohnya imam batal, jatuh kotoran binatang dari atas, sebut saja kotoran cecak, tak jatuh kena imam, maka batallah karena dia kena najis, mungkin badannya, mungkin pakaiannya. Apakah yang lain sholatnya batal? Kalau begitu, apabila kita kaitkan dalam sebuah kepemimpinan di negara, misalnya ada sebuah negara, presidennya cacat. Kalau presidennya cacat, lalu presidennya tidak lagi dipatuhi, apakah rakyatnya bubar? Apakah negaranya bubar? Kalau begitu, yang kita jaga, yang kita kawal, negara atau pemimpin? Kurang keras, negara atau pemimpin? Negara, bukan pemimpin. Negara tidak bisa salah, tapi pemimpin bisa salah. Kok ibu serius sekali kelihatan melihat saya. Lalu kalau pemimpin dalam konteks manajer, leader dan sebagainya, itu memang bisa berganti-ganti sesuai dengan kepentingan. Oleh karenanya, tirulah kepemimpinan sebagaimana imam dalam sholat, dalam ajaran Islam. Ustaz Fadli kayaknya seperti ingin memberikan komentar, silakan. Baik, subhanallah, ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Dendang Melayu si lagu Zafin, merdu suara si anak darah, berdemokrasi, memilih pemimpin, berimam kita menuju surga. Subhanallah, ini yang diajarkan di dalam Islam bahwa imam sholatnya adalah pemimpin perangnya, imam sholatnya adalah hafiz Qur'annya, imam sholatnya adalah penegak hukumnya, imam sholatnya adalah pemimpin negaranya. Merupakan satu kesatuan multi in one yang kemudian dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ur-rasyidin. Sempurna dalam satu manusia dalam kepemimpinan yang insya Allah imam merupakan bagian dari jalan menuju surga. Amin. Tapi mungkin pemimpin belum berindikasi sebagai bagian dari surga itu, maka perlu kita ingatkan. Ya. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya. Ada yang mau bertanya? Saya. Ayo hafadhal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Soyah Ginting, berasal dari pengajian Majelis Taklim Nurul Iman, Pangkalan Berandan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya Ustadz, ya. Apakah pemimpin itu sama dengan menjalankan amanah? Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, ini semakin seru ya. Apakah pemimpin itu sama dengan menjalankan amanah? Normatifnya begitu. Kalau seorang pemimpin harus menjalankan amanah. Tapi apakah semua pemimpin itu menjalankan amanah? Kok kurang kompak ya? Apakah semua pemimpin itu menjalankan amanah? Kalau pemimpin yang tidak amanah, wajibkah ditaati, dipatuhi? Nah, pemimpin artinya mereka yang diharapkan dapat memimpin dari orang-orang yang menyerahkan amanah kepadanya. Amanah berasal dari kata-kata iman. Iman itu konteksnya adalah yakin kepada Allah. Allah itu Tuhan yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengawas, maha menjaga. Maka beriman mengharapkan aman. Supaya aman, amanah itu kita berikan kepada pemimpin. Maka mestinya pemimpin itu juga harus beriman kalau kepingin amanah. Tapi apakah semua pemimpin itu beriman? Kewajiban kita, satu, mencari pemimpin yang beriman kepada Allah. Dua, jangan salah menyerahkan amanah kepada pemimpin. Betul? Yang ketiga, amanah itu adalah merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah maupun kepada yang menyerahkan
amanah itu. Contoh, seorang suami yang menikahi istri, sebut saja anak ibu perempuan, anak saya laki-laki. Lantas anak saya menikahi anak ibu. Anak saya laki-laki kan memimpin anak ibu, betul? Itu kan amanah ibu kepada anak saya supaya anak itu dijaga, betul? Jangan disakiti, dibahagiakan, disenangkan. Artinya pemimpin jangan mencederai perasaan yang dipimpin. Kenapa? Sudah dikasih amanah malah menyakiti. Emang kamu lupa, itu maksudnya. Terima kasih Ustaz Fadli. Baik, subhanallah, ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum. Apabila ada perbedaan dalam ketaatan Allah, Rasul, kemudian ada seorang pemimpin yang kita taati, ada perbedaan pendapat di sana, fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka hari ini satu bentuk kasih sayang seorang hamba, satu bentuk kasih sayang seorang rakyat dan seorang umat kepada pemimpinnya, saat pemimpinnya salah, maka kemudian diingatkan. Saat pemimpinnya benar-benar tidak amanah, maka layak untuk digantikan. Ini bentuk dari kasih sayang agar dosanya tidak bertambah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya. Ada yang mau bertanya? Saya. Ayo, fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Nurlian Sinaga, dari Jalan Sekata, Seagul, Kecamatan Medan Barat. Silakan. Tanya Bu ya. Silakan Ibu. Kenapa ada manusia ingin jadi pemimpin, padahal tanggung jawabnya itu adalah sangat-sangat berat? Mohon penjelasannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, silakan Bu ya. Terima kasih Ustaz Fadli. Dan ada pepatah Melayu mengatakan begini, tak ada beban batu digalas. Tak ada kerjaan, cari-cari kerjaan. Memimpin itu berat. Memimpin itu memegang amanah. Tetapi kita melihat ada satu, dua atau sekelompok orang yang meminta-minta untuk jadi pemimpin. Sebut saja dengan kata-kata yang lebih stereotip ya, meminta-minta jabatan. Padahal kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini kan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tidak ada yang tertutupi walaupun seperti sehelai rambut. Tsumalatus aluna yauma idzin anin naim. Tapi juga kalau tidak ada pemimpin kan susah. Maka pemimpin itu kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin ya Ustadz Fadli ya, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka minta diangkat menjadi khalifah? Tidak. Bahkan Umar bin Khattab Ustadz Fadli ketika diangkat jadi pemimpin kan beliau mengatakan, kalau nanti aku tidak amanah, luruskan aku dengan pedangku ini. Dia sudah mengatakan bahwa silakan saya dihukum kalau saya tidak amanah, karena merasa begitu berat. Lalu ada lagi sahabat yang begitu diangkat jadi pemimpin, ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu-tahu ada orang minta jabatan jadi pemimpin, begitu diangkat langsung syukuran. Yang disyukuri apa? Uang amanahnya belum dijalankan. Mungkin doa oke. Doa memohon kepada Allah supaya diberi kekuatan, bimbingan, taufik, hidayah supaya bisa memimpin. Maka sesuatu perbuatan yang tercela kalau meminta-minta jabatan, meminta-minta supaya kita menjadi pemimpin. Tapi kalau orang meminta kita dan kita rasanya mampu, mereka membutuhkan itu, tepuk dada, tanya iman. Terima kasih Ustaz Fadli ini. Baik, subhanallah. Ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Beli candil dibungkus 3, tidak lupa dicampur gula. Pemimpin adil dijamin surga, pemimpin zalim diancam neraka. Baik, subhanallah, satu
mutiara yang baik tentang kepemimpinan disampaikan, the lion to lead 1,000 of the sheep, more better than the sheep to lead 1,000 of the lion. Bagaimana seekor singa yang memimpin 1.000 domba itu jauh lebih baik dibanding seekor domba yang kemudian memimpin 1.000 singa. Itulah pentingnya himmatul imamah, pentingnya kepemimpinan di dalam Islam. Bahkan di dalam sholat 27 kali lipat. Tapi untuk masalah pimpin-memimpin lagu ini Bu ya, harus kita kasih sama pemimpinnya Bu ya. Silakan. Bakso Malang dicampur kuah bebek goreng di bumbu rempah. Mari dengarkan nada dan dakwah bersama Enike Bina Vokalia dan Bidadari Kecil dari Surga. Ya, silahkan. Ya, tepuk tangan dulu buat adik-adik kita. Ya, baik, sambil menunggu karena ada kesalahan teknis, sudah hidup? Oke, belum ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dulu sebelum lagu yang mau dipersiapkan ya. Itulah dia ya. Kalau sudah cerita bakso sama bebek langsung mati dia, ngajak makan, gak ngajak nyanyi rupanya ya. Tapi Ustaz tadi ada yang menarik tadi. Baik. Seekor singa yang bisa memimpin 1.000 domba itu lebih baik daripada seekor domba memimpin 1.000 singa. Ya, anak kita sudah oke. Oke ya. Namanya juga bidadari ciri dari surga ya. Oke, baik. Iya, kita dengarkan ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Habibi
ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Baik, subhanallah, ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Subhanallah, itulah bidadari-bidadari kecil kita dari surga. Semoga cucu dan anak kita dianugerahkan kesolehan, salihul haya, salihul jannah, sukses dunianya, sukses insya Allah ibadah dan surganya. Baik, qala sab'atun yudhilluhum yaumal qiyamah fi dhillih la dhillah illa dhilluh. Di hari kiamat ada perlindungan Allah di mana tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. 7 orang yang dilindungi. Dan yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Inilah yang kita diskusikan bersama Tuan Guru kita. Subhanallah, ibadah wukuf di Padang Arafah, berdoa dan bermunajah. Apa tanda negeri yang berkah, pemimpin yang adil dan juga amanah. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya. Ada yang mau bertanya? Saya. Ayo, fadhal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Yuniar dari Komplek Medan Permai, ingin bertanya Buya. Silakan, silakan. Apakah wanita boleh jadi pemimpin Buya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, silahkan Buya. Baik, Ustaz Fadli, pemirsa yang berbahagia, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kembali kepada apa yang kita bicarakan di depan. Wanita jadi pimpinan boleh, jadi pemimpin tidak. Kenapa? Kalau pimpinan wanita jadi pimpinan sekolah bisa, pimpinan perusahaan bisa, pimpinan organisasi bisa, memimpin sholat. Kenapa? Kalau imamnya wanita tahu-tahu sedang haid, maka sholatnya pre, karena pemimpinnya haid. Karena wanita memang ada case, ada keadaan, ya seperti itu. Tapi kalau pimpinan boleh, maka tadi bedakan pemimpin dengan pimpinan. Pimpinan teknis bisa, ya bisa. Tapi kalau pemimpin dalam artian seperti yang kita kemukakan di depan tadi, satu, memiliki keahlian, kemampuan untuk menjaga keutuhan yang dipimpin. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengarahkan yang dipimpin mencapai tujuan. Yang ketiga, mampu untuk memberikan kepada yang dipimpinnya itu rasa nyaman, rasa tentram, dan rasa keadilan. Maaf, istri saya wanita, emak saya wanita, anak saya 2 wanita, menantu saya 2 wanita. Tapi menurut ilmu jiwa, wanita dengan pria beda. Laki-laki, pria rasionalnya lebih dikedepankan, sedangkan wanita apa? Ibu yang wanita, bukan saya, lebih mengedepankan emosionalnya. Perasaan itu perlu, tapi kalau memimpin terlalu perasaan susah, kita harus rasional. Oleh karenanya jawabannya ialah wanita jadi pimpinan boleh, pemimpin tak usahlah. Umpamanya pemimpin sholat, karena dia memerlukan hal-hal yang khusus. Itu ya. Nah, terima kasih Ustaz Fadli, kita lanjut ya. Baik, subhanallah, ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Bersama Buya, pohon tumbuh, pohon tebu tumbuh merata. Coba disemai bersama padi. Tiang negara adalah wanita, pemimpin utama adalah lelaki. Itu kalimat yang paling pas itu ya. Pas Buya ya. Jadi ada manager, wife is manager in house, but husband is the owner of the house. Nah, jadi dalam rumah tangga itu laki-laki owner. Dia pemimpin, tapi wanita manajer. Kalau nggak diaturnya nggak bisa, nanti nggak cukup uang. Ya,
Uang beli bajunya Buya ya, sama beli jilbabnya. Ibu yang tahu itu ya. Baik ya, subhanallah. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo, fadhal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Tanjung dari Majelis Taklim Nurul Ummi, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Saya mau bertanya, Buya, siapakah yang menjadi pemimpin diri kita, akal atau kalbu? Terima kasih, mohon penjelasannya. Fadhal, silahkan. Terima kasih Ustaz Fadli, masih ada waktu kita untuk menjelaskan ini karena ada hal yang penting di sini. Manusia adalah makhluk dua dimensi, yaitu dimensi jasmani, dimensi rohani. Kalau kita kembali kepada dimensi jasmani, biasanya ibu kalau berjalan yang menuntun itu mata atau kaki? Mata atau kaki? Tapi kaki juga ada matanya. Mata kaki nggak kepake ya. Jadi kalau fisik yang memimpin adalah mata, yang menarik adalah yang menarik itu tangan ya. Nah, kalau bicara dimensi rohani ada akal, ada qalbu, ada nafsu. Inna fi jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal darah, kalau itu baik dia akan mendorong, memimpin organ tubuh itu untuk melakukan yang baik. Kalau dia rusak, kalau dia tidak baik, dia akan mendorong kepada yang tidak baik. Itulah dia qalbu. Dalam konteks ilmu tubuh manusia, kata teman-teman saya, qalbu itu Buya jantung. Jantung ini adalah pusat pendistribusi darah. Darah dihasilkan dari makanan minuman sebagai saripati yang akan meresap ke dalam tubuh kita, lalu akan disebarkan oleh jantung. Nah, bayangkan kalau makanan minuman itu bersumber dari yang tidak baik, yang haram, lalu menjadi darah dan disebarkan oleh jantung kita ke tempat-tempat anggota tubuh. Kalau darah itu darah kotor, maka matanya pun suka melihat yang kotor. Kalau tangannya didorong oleh darah yang kotor, tangannya pun suka korupsi ya, dan seterusnya. Oleh karena itu jadikanlah hati ini sebagai pemimpin, dan pemimpin harus senantiasa mendapatkan petunjuk. Apa itu nur? Kalau petunjuk alam, nur syams. Kalau petunjuk hati, nurul huda, yaitu dinul Islam. Innad dina indallahil Islam. Maka pimpinlah dirimu dengan hatimu, dan sinarilah hatimu dengan hidayah Allah, iman, Islam, dan ihsan. Terima kasih sahabat tadi. Baik, subhanallah, ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Bersama Buya. Subhanallah, manis-manis buah semangka, tak lupa makan si buah labu. Hebat dan cerdas ilmu manusia, akal dipimpin bimbingan kalbu. Ini yang disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwanul khiyanah tijaratul wali an ra'iyatihi. Sebesar-besar pengkhianatan adalah bagaimana seorang pemimpin yang memperdagangkan rakyatnya demi kepentingan pribadi dan juga kelompoknya. Ya Buya, di sini juga ada sepertinya calon pemimpin kita Buya, yang alhamdulillah imannya sudah terjamin, zikirnya setiap minggu minimal memimpin zikir Buya. Ada di belakang Buya, siapa orangnya Buya? Boleh dikenalkan Buya? Silakan. Oh iya, baik. Oh iya, ada Ustadz Buya Duha kita, yang minggu lalu juga baru pulang dari kota Mekah dan Madinah dalam ibadah haji dan ibadah umroh, dan semoga dimudahkan ibu-ibu bisa umroh bersama Buya ya. Tetap didampingi sama Ustadz Fadli nanti insyaallah ya. Baik, bagaimana konsep kepemimpinan dalam sudut pandang seorang anak muda seperti Buya Muda Duha kita? Bisa kita dengarkan Buya, boleh dibantu Buya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Fadli Sudiro yang telah mengizinkan kami. Salah satu yang ingin sesuai dengan moto saya, slogan saya adalah religius, muda, kreatif dan berkarya. Maka saya sebagai pemimpin dari majelis kita sekira Angkatan Muda Sumatera Utara ingin
menunjukkan bahwasannya orang yang ahli zikir bukan tidak bisa untuk memikirkan dunia ini. Tetapi jangan kita mengharapkan dunia ini untuk kita poya-poyakan. Tetapi di dunia ini kita bisa mencari amal ibadah, dan di sini juga kita mendapatkan hidayah dan mendapatkan berkah dari harta yang kita dapat. Mudah-mudahan dengan saya menampilkan diri untuk kontestan di 2019 ini, mudah-mudahan dari kaum milenial muda yang mempunyai sifat religius, yang bergerak dalam bidang zikir, bahwasanya tidak selalu orang yang berzikir itu selalu mengingat akhirat, tetapi di dunialah tempat dia untuk mengingat akhirat dan juga untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang berikutnya adalah kreatif. Kreatif itu adalah dengan cara gimana kaum muda yang dimana adalah pemimpin-pemimpin atau yang saya sebagai pemimpin majelis zikir bisa mewujudkan ekonomi, yaitu bisa membuat contoh, membuat lobe yang bersifat dari besilam. Yang topi saya ini itu bisa saya bawa ke Medan, karena di Medan tidak ada yang punya. Maka saya bisa ciptakan di mana-mana, di mana basis-basis kita ataupun di mana cabang-cabang dari majelis kita sekira. Itu berkarya, saya selalu ingin menciptakan sebagai Muslim sejati, saya ingin menciptakan perda syariah Islam dan juga ingin mewujudkan wisata destinasi syariah. Belum ada di Medan ini wisata destinasi syariah yang ada di kota Medan. Maka nanti dengan adanya pesantren Baitul Mustafirin Alamin, saya ingin menciptakan wisata destinasi syariah di pesantren Baitul Mustafirin di Pasar 2, Kecamatan Pecut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Duha kita ya, pemimpin muda kita. Baik, subhanallah, demikianlah bagaimana dikatakan the world in your hand and heaven in your heart. Dunia itu ada dalam genggaman, dikatakan oleh Buya muda kita, Buya Duha tadi. Dunia hanya dalam genggaman, tapi di hati tetaplah berhati surga. Baik, kita berada di penghujung acara kota Madinah, si kota Mekah tembus memancar cahaya kemuliaan. Tidak terasa kita telah berada di ujung acara. Kepada Buya mohon kata simpulan. Terima kasih Ustaz Fadli dan pemirsa yang berbahagia. Terima kasih tetap bersama kami di acara ngaji bareng di TPRI bersama Buya. Ada dua kesimpulan. Pertama, pemimpin itu adalah mereka yang diberi amanah lalu mampu menjaga keutuhan yang dipimpin, mengarahkan kepada tujuan dan berbagi kemaslahatan. Tujuannya adalah bahagia dunia akhirat. Yang kedua, ada pimpinan, yaitu mereka-mereka yang diberikan kepadanya karena atas dasar temporer sesaat dan dia memiliki ahlian untuk itu. Contohnya, seorang pilot adalah pimpinan pada pesawat terbang itu, betul? Tapi belum tentu pemimpin di masyarakat. Nah, dalam hal ini kita tentu ingat 17 April yang akan datang kita akan memilih pemimpin. Negara ini dipimpin di 3 tempat yang disebut dengan trias politika. Betul sobat ya? Yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif. Kita akan memilih eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. Kita akan memilih anggota legislatif. Tadi sudah disebut salah seorang di antara putra terbaik kita. Kirim salam Tuan Guru Syekh Hasim Al-Sarwani, pimpinan Tarekat Naqsabandiyah Asia Tenggara. Pada tanggal 17 April nanti ketika kita salat subuh berjamaah, kita semuanya doa dalam kunut nazilah. Beliau berkirim salam lewat saya di acara ini. Mari 17 April itu nanti kita salat subuh berjamaah. Setuju? Dan kita berdoa kunut nazilah. Semoga pilpres dan pileg aman damai negeri ini tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kembali ke Ustaz Fadli. Baik, subhanallah, inilah indahnya kepemimpinan di dalam Islam, bahwa dalam setiap kehidupan selalu ada pemimpinnya. Jikalau berjalan 3 orang sahabat, maka kata Nabi, ambillah seorang pemimpin daripadanya. Kemuliaan seorang pemimpin yang adil adalah kemuliaan surga, sahabatku. Mereka dijamin dengan surganya. Imamun adil. Tapi sebaliknya, pemimpin yang culas, pemimpin yang zolim, baginya adalah neraka. Karena apa yang dia perbuat menjadi kezoliman banyak pihak yang ada. Kesalahan satu seorang presiden akan membuat kesalahan yang sama di 280 juta lebih rakyat Indonesia. Maka hari ini 1 detik, 1 menit, jangan golput.
Pemilu itu merupakan bagian dari pesta demokrasi kita. One man, one vote. Memilih adalah juara bersama insya Allah TVRI sebagai salah satu televisi pemersatu bangsa. Amin. Dalam doa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi, agar terpilihlah pemimpin yang amanah. Amin. Pemimpin yang insya Allah mampu membimbing kita menuju surganya. Pemimpin yang kemudian menghormati dan memuliakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah waris para nabi. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istighfar ini kita menjadi bagian dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Simpuh kami di penghujung acara ini ya Allah, seraya mengharapkan maghfirah ampunan-Mu, rahmat keberkahan taufik hidayah-Mu, agar senantiasa kami terpimpin dalam hidup ini dengan iman, Islam dan ihsan. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah saudara-saudara kami yang menjadi korban peristiwa yang sangat mengerikan dan menyedihkan di Masjid An-Nur, New Zealand. Rahmati mereka ya Allah, yang saat ini keluarganya hilang tapi mereka sabar. Rahmati mereka dengan hidayah. Duhai Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lindungi negeri kami, jauhkan dari bala bencana teman-teman kami di Papua yang saat ini sedang mengalami musibah. Beri mereka pertolongan dan perlindungan ya Allah, serta ampuni, rahmati dan sayangi mereka. Ampuni, rahmati dan sayangi kami semua. Minal khata